orang. Sehingga kita mengukur estetika itu dari tolak ukurnya adalah perasaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan di sini nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita coba merasakan dari sebuah visual itu estetikanya seperti apa. Seperti itu. Untuk karya berkualitas dari aspek visual ini memiliki estetika. Di sini estetika ini adalah yaitu ilmu tentang keindahan yang terkandung di dalam karya seni, yaitu ilmu tentang keindahan secara objektif, secara subjektif, ataupun secara deskriptif maupun normatif. Maksudnya adalah ketika saya menganggap sebuah produk ini indah, maka Bapak, Ibu sekalian juga menganggap karya ini indah. Ketika disajikan kepada orang lain atau secara umum juga mengatakan bahwa karya ini indah. Nah, di situ adalah yang dinamakan estetika secara subjektif, objektif, normatif maupun deskriptif sudah kita capai dalam sebuah karya. Kemudian untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki estetika, ini ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik ini adalah nilai disebut pula dengan nilai simbolis yang mempunyai makna atau pesan atau harapan yang tersirat atau tercantum di luar bentuk fisiknya. Jadi sebuah karya estetikanya tidak hanya terdapat pada wujud dari karya, tetapi juga terdapat pada pesan-pesan atau kesan-kesan, simbol-simbol yang tersirat dari sebuah karya. Ini termasuk dari nilai estetika, nilai ekstrinsik. Kemudian selanjutnya ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai wujud fisik dari sebuah karya. Nilai yang meliputi kualitas atau sifat dari terbentuknya fisik dari sebuah karya itu, yang mana mampu menimbulkan rasa atau kesan indah. Jadi pembentuk estetikanya, nilai intrinsik ini berdasarkan wujud yang sudah diciptakan. Jadi berdasarkan visualnya, apa yang kita tangkap oleh panca indera. Dalam nilai intrinsik ini mengandung dua nilai, ada nilai artistik, juga ada nilai estetis. Kalau Bapak Ibu pernah melihat sebuah karya, mungkin ada yang mengatakan bahwa karya ini artistik, atau mungkin juga karya ini estetis. Artistik dan estetis mungkin secara sudah familiar Bapak Ibu mendengarkan istilah ini mewakili pengertian keindahan. Jadi artistik ini indah, estetis ini juga indah. Tetapi dari dua hal ini memiliki nilai artistik. Selanjutnya, nilai artistik ini kalau dalam fashion design bisa saya cantumkan di sini secara umum seperti alat, ini ada gunting, mesin jahit, jarum, benang, meteran, dan lain sebagainya, yang mana alat-alat tersebut yang Bapak Ibu gunakan dalam menyusun atau menciptakan sebuah karya.
Kemudian ada bahan atau material. Bahan atau material yang Bapak Ibu pilih ini juga memberikan sumbangsi nilai artistik pada sebuah karya. Mungkin dari fashion bahan yang digunakan ini adalah fabric atau kain, kemudian aksesoris yang Bapak Ibu gunakan dalam memperindah sebuah fashion itu tadi atau memperkuat karakter. Kemudian juga ada pelengkapnya. Selanjutnya ada juga teknik. Teknik yang digunakan dalam menciptakan sebuah fashion itu tidak hanya menjahit, ada juga teknik aplikasi, ada teknik bordir, ada sulam, dan lain sebagainya. Yang mana Bapak Ibu sekalian bisa menyesuaikan sesuai dengan konsep yang telah Bapak Ibu buat. Dan yang terakhir, Halo, Bu Halimatus. atau yang menjadi kesulitan kita adalah ketika kita memiliki konsep, tetapi kita tidak mampu memvisualkan apa yang sudah menjadi konsep kita. Nah, itu adalah menjadi masalah utama bagi kita semua. Kadang kita memiliki pemikiran saya ingin membuat seperti ini, tetapi dalam prakteknya kita tidak mampu menghasilkan karya sesuai dengan apa yang sudah menjadi konsep kita. Nah, di sini ini dalam bab keterampilan, mungkin ya, Pak Ibu, keterampilan ini menjadi sumbangsi dalam nilai artistik. Kalau dari istilahnya orang atau istilah seni rupa atau seni secara umum, di sini adalah proses penginderaan, istilahnya penginderaan, di mana manusia atau pencipta karya ini melakukan penginderaan, yaitu merasakan, berusaha meraba bagaimana caranya kita mampu menciptakan sebuah karya sesuai dengan konsep kita. Ini adalah proses penginderaan di sini, Ibu. Jadi nanti mungkin Halo. Halo, Bu Halimatus. Halo. Halo. Suaranya nggak keluar, Bu Halimatus. Suaranya hilang. Di pantauan saya sinyalnya sangat lemah ini. Oh. Halo, Bu Halimatus. Suaranya, gambarnya hilang semua. Halo. Halo, Bu Halimatus. Sinyalnya masih muter-muter. Iya, jaringannya lemah itu. Ya, para peserta mohon maaf ini kita menunggu sebentar karena rupa-rupanya jaringan di tempat Bu Halimatus ada sedikit. ada sudah muncul kembali. Ya, sudah. Halo, Bu, mohon diulang sebentar. Tadi yang karena tadi tidak terdengar wajah Bu Halimatus dan suara hilang sejak unsur ya apa slide sebelumnya. Oh iya. Ya, slide sebelumnya.
Ya, Pak, saya unsur share. artistik. Halo? Nggih. Ya, belum Ya, muncul. Pak. Saya Ya. share ulang. Nggih. Mulai dari nilai Sebentar, Pak. intrinsik, nilai Nah, intrinsik untuk sudah unsur muncul, Pak, ya? belum. Nah, slide sebelumnya. Nah, ini. Nggih. Yang nilai artistik, Bu. Mohon diulangi lagi. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak, nggih. Ya. Gambarnya muncul, Pak. Ya, sudah muncul. Sudah. Baik, Pak. Saya ulangi lagi dari nilai artistik. Nilai artistik dari pembentuk estetika. Nilai artistik saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Keindahan berdasarkan alat, bahan, material, juga keterampilan yang Bapak Ibu libatkan dalam penciptaan sebuah karya desain. Dari nilai-nilai ini meliputi ada alat, bahan, teknik, juga keterampilan. Di sini saya cantumkan beberapa yang secara umum seperti alat yang kita gunakan sudah pasti menggunakan gunting, juga ada mesin jahit, jarum, benang, dan lain-lainnya. Kemudian bahan atau material yang kita libatkan. Halo, hilang lagi. Halo, suaranya hilang lagi ini. Yang jenengan tadi bisa ketemu berapa orang? Saya nggak bisa saya ngajak dia. Yang penting raportnya aja. Ya. Saya sedang. Halo, Bu Alimatus. Wah, ini rupa-rupanya ada Siko melewat ini. Sekali lagi mohon maaf para peserta, ini karena ada sedikit gangguan signal, sehingga kita tunggu sampai dengan sinyal yang ada di Bu Kalimatus Sa'diyah ini sempurna. Halo, Bu Kalimatus. Halo, Bu Kalimatus. Gimana? Iya. Ada gangguan sinyal ya? Halo? Gimana, Pak? Halo? Ya, ini tadi 3 menit hilang lagi, Bu. Sekarang sudah muncul, Pak. Sudah. Tidak apa-apa, lanjut aja muncul ya. Ini unsur apa ini? Unsur estetis apa artistik? Unsur intrinsik, estetis. Sekarang estetis. Oh, jadi sekarang sudah masuk pada unsur estetis ya? Estetis. Oke, monggo dilanjut. Jadi unsur artistik saya kira sudah cukup tadi. Sekarang kita lanjut ke unsur estetis. Dari unsur nilai estetis dari sebuah karya. Bisa saya lanjutkan, Pak? Ya, bisa lanjut. Oke.
Halo, hilang lagi. Pak Dwi, Oke, Pak Khairul, ya. ini apa gangguan sinyal apa bagaimana? Nggak tahu ini Bu Halimah anunya di mana? Iya, Kalau pantauan dari layar kami di sini, ini ya. ada gangguan di sinyal. Jadi putus-putus di sini Oh, koneksinya. Ya, iya. Barangkali mungkin bisa pindah tempat atau yang dekat dengan itu ya. iya. Ini Nah, ini hilang lagi. dasar saya nggak tahu Bu Halimah ini posisinya di mana. Halo, Bu Halo. Halimah posisinya di mana? Ada di Gempol, Pak. Oh, di Di rumah. sekolah. Menggunakan koneksi apa, Bu? Halo. Halo. Iya, Bu. Ini sinyalnya kurang bagus. Halo, Bu Kalimat. Halo. Iya. Ya, Pak. ya, ya. Baik, Sudah muncul, mudah-mudahan Pak. sudah. Pak Rusdi sudah pantauan bagaimana Pak Rusdi? Enggak, ini normal ini. Ini normal sekarang. Normal ya. Iya. Nah, sudah normal Bu Kalimatus. Monggo dilanjutkan. Ada nilai estetis, Bu. Iya. Oke, Pak. Sudah bisa saya lanjutkan, Pak, G? Ya, ya. Sudah muncul, Pak, G, apa yang saya Ya. share? Sudah muncul. Saya lanjutkan. Semoga bisa mengikuti Bapak Ibu karena sinyal memang tidak bersahabat. Langsung saja saya lanjutkan dari prinsip desain. Pak Rusdi masih terdengar nggih, Pak, nggih? Masih terdengar. Masih. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Untuk prinsip atau cara bagaimana menyusun sebuah karya. Yang pertama kita harus memperhatikan harmoni dari penataan. Macet lagi. Oh, Lemah malah yang lagi. Pak Rusdi. Iya, sinyalnya lemah lagi. Iya. Ya, Ibu menggunakan jaringan apa Ibu ya di sana? Halo? Halo? Iya. Sinyalnya naik turun, Bu, seperti Ya, jalan di Tol Pasuruan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Mungkin bisa ditethering menggunakan HP. Ya. Sebentar nggih, Pak, nggih. Jadi sekali lagi untuk teman-teman peserta mohon sabar ya. Ini ada sedikit gangguan sinyal. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah bisa teratasi. Mungkin bisa pakai tethering Pak Khairul, dianjurkan pakai tethering, khawatir yang sinyal dari rumah yang ada bermasalah itu. Iya. Halo, Bu Halimatus. Halo, Bu Halimatus. Mungkin masih mengganti koneksi mungkin. Oh iya.
Halo, sudah nyambung Bu Kalimatus? Bu Saya Kalimatus? coba ganti tethering pakai ini Pak. Sudah gimana Pak? Ya, sudah lebih baik ini. Ya, Sudah siap melanjutkan? sudah Pak. Oke, jadi bisa dilanjutkan. Baik para peserta yang saya hormati, kita lanjutkan. Bu Kalimatus Atiyah akan menyampaikan tentang nilai estetis. Moga Bu Kalimatus. Ya, saya lanjutkan tadi sampai harmoni Bapak Ibu. Ya. Jadi prinsip harmoni. Harmoni ini merupakan keteraturan dari apa-apa unsur-unsur yang kita tata dalam sebuah desain. Jadi keteraturan ini tentu saja harus kita terapkan dalam penataan Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari, sebetulnya manusia secara keseluruhan akan menyukai segala sesuatu yang teratur. Selanjutnya, prinsip proporsi. Baik. Proporsi di sini adalah kesebandingan dari fashion yang Ibu ciptakan, Bapak Ibu ciptakan dengan proporsi siapa yang menggunakan. Jadi di sini misalkan nih ada potongan menggunakan tipe desain tertentu, harus ada proporsi lengan yang ditentukan dari konsep yang Bapak Ibu buat. Tentu saja ini harus menggunakan sesuai dengan siapa yang menjadi sasaran Bapak Ibu sekalian. Di sini proporsi sangat mempengaruhi estetika dari sebuah karya. Selanjutnya adalah prinsip balance atau keseimbangan. Menata sebuah unsur-unsur ini tentu harus ada keseimbangan. Yang mana nanti jika ada sesuatu yang tidak seimbang, maka biasanya akan terlihat fals atau ada ketimpangan dari sebuah desain yang Bapak Ibu ciptakan. Kemudian jika penataan itu tidak seimbang, maka tidak menciptakan kesan irama. Seperti itu. Maksudnya di sini adalah contoh Bu ya, misalkan sebuah fashion, Ibu melibatkan warna kain berwarna hitam. Kemudian menggunakan bagian-bagian tertentu dengan melibatkan warna lain. Harus juga menggunakan warna hitam lagi pada bagian yang lain. Di situ harus ada pengulangan, di mana pengulangan itu nanti menciptakan sebuah irama dari sebuah desain. Misalkan ada garis tebal di area motif pada kain yang Ibu gunakan. Ada area garis-garis, bisa diulangi di area tertentu, misalkan di area kera, atau mungkin juga bisa diterapkan di area lainnya. Intinya ada pengulangan dari unsur yang Bapak Ibu gunakan, entah itu bersifat pattern, motif, entah itu warna, atau itu aksesoris, atau mungkin juga tipe desain yang Ibu pilih. Nanti akan saya sampaikan juga tentang tipe-tipe desain. Di situ harus ada pengulangan atau diulangi lagi di bagian lainnya, yang mana itu nanti mampu menciptakan sebuah irama dari desain. Kemudian ada action atau center of interest dari sebuah produk fashion yang Bapak Ibu ciptakan nanti. Bapak Ibu harus juga mempertimbangkan, harus ada poin yang menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah fashion. Misalkan contohnya adalah saya pada lomba Simeo Fashion Design yang 2019 kemarin mengusung tema wayang, Bapak Ibu. Tema wayang ini saya ciptakan menggunakan teknik aplikasi. Jadi ada kain, saya jahit tangan, saya tempelkan hingga menyerupai wayang. Di situ saya buat ukuran besar,
di area depan pada fashion. Nah, itu saya maksudkan sebagai center of interest. Jadi ada poin action utama yang Bapak Ibu ciptakan dari sebuah fashion. Dan yang terakhir adalah unity. Prinsip unity ini adalah kesatuan dari apa-apa yang sudah Bapak Ibu terapkan dari desain fashion ini. Dari warna, kemudian dari garis-garisnya, atau dari action-action, maksud saya pattern yang Bapak Ibu gunakan, ada misalkan ada persegi dan lain sebagainya, bagaimana kesatuan itu bisa diatur dengan harmonis, itu juga menjadi sebab nilai estetis. Jadi itu tadi adalah prinsip-prinsip yang harus Bapak Ibu terapkan dalam menata, dalam menciptakan sebuah desain. Selanjutnya, ketika dari nilai instrumental. Nilai instrumental dalam konteks seni rupa ini adalah suatu karya bisa dikatakan mempunyai nilai instrumental apabila karya tersebut secara fisik dapat digunakan untuk melakukan tugas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena ini adalah produknya adalah fashion, sebenarnya fashion ini sudah termasuk karya desain yang memiliki nilai instrumen, yaitu memiliki fungsi dari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu kita gunakan sebagai baju atau fashion, melindungi tubuh kita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga bisa menggali hal yang menarik dari nilai instrumen dari sebuah fashion yang Bapak Ibu ciptakan itu yang bagaimana, seperti itu. Hal ini menjadi nilai instrumen dalam pembentukan estetika sebuah karya. Jadi estetika itu ada beberapa nilai pembentuknya. Jadi tidak hanya orang yang terampil yang mampu menciptakan karya yang memiliki nilai estetika, tetapi jika Bapak Ibu bisa memperhatikan ini tadi, ada nilai-nilai estetika yang harus kita perhatikan. Ada nilai ekstrinsik, nilai intrinsik, nilai instrumental. Dari nilai-nilai inilah nanti Bapak Ibu bisa menjadi tolak ukur atau menjadi panduan Bapak Ibu menggali apa yang menjadi hal menarik dari produk Bapak Ibu ciptakan. Misalkan sebuah fashion dari segi ekstrinsik harus ada Bapak Ibu. Dari segi nilai intrinsik, jika nanti semuanya mampu Bapak Ibu terapkan dalam sebuah desain, maka harapannya nanti bisa menjadi karya yang berkualitas, yang memiliki estetika secara subjektif, objektif, secara deskriptif maupun secara normatif. Nah, setelah Bapak Ibu tadi memahami estetika dari sebuah karya dan tentu saja nilai-nilai apa saja yang menjadi faktor karya itu menjadi indah, maka kita dapat menggali keunggulan produk kita, menggali keunggulan produk sebagai daya tarik sasaran kita, karena ini tujuannya nanti dipasarkan, tentu saja harus banyak keunggulan yang dapat kita sajikan untuk sasaran kita. Kalau kita lihat dari beberapa nilai yang sudah saya sampaikan tentang nilai-nilai estetika, di sini ada 4 mungkin yang bisa saya tampilkan di sini sesuai pengalaman saya, bahwa nilai intrinsik dari keindahan sebuah fashion mungkin bisa terwakili dari karakter produk. Dari intrinsik tadi adalah sebuah keindahan yang dapat kita lihat dari fisiknya, maka kita gali tentang karakter produk yang akan kita gunakan. Jadi karakter yang tersampaikan dari sebuah desain, fisiknya, fisik dari produk yang kita ciptakan.
Kemudian kalau dari nilai ekstrinsik, ekstrinsik adalah tadi merupakan nilai keindahan yang diciptakan yang tersurat pada karya, tersirat pada karya ini bukan dari fisiknya, yaitu bisa dari makna dan simbol-simbol yang Bapak Ibu gunakan dalam desain. Kemudian kalau dari segi nilai instrumen, nilai instrumen ini adalah nilai-nilai di mana desain Bapak Ibu sekalian mampu memenuhi kebutuhan menjadi atau memiliki fungsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain fashion itu kita pakai dalam sehari-hari, tentu kita harus menggali keunggulan dari nilai-nilai instrumen itu apa saja yang mampu kita sajikan dalam desain fashion. Kemudian juga ada nilai intrinsik tadi, nilai estetis maupun nilai artistik. Nah, nilai artistik berkaitan dengan bahan. Maka ini nanti akan saya sampaikan tentang material fabric atau macam-macam kain yang mungkin bisa Bapak Ibu pilih, yang mungkin bisa menjadi kain yang tepat untuk menciptakan konsep yang sudah Bapak Ibu. Langsung saja, yang pertama akan saya sampaikan tentang karakter produk. Untuk menciptakan sebuah karakter Bapak Ibu, kita harus memahami 3 hal dari sebuah desain busana. Yang pertama ada bagian-bagian busana. Yang kedua ada jenis-jenis busana. Yang ketiga ada tipe desain busana. Yang mana ketiga ini nanti mampu menciptakan sebuah karakter produk. Yang pertama, bagian desain busana. Di sini bisa Bapak Ibu lihat, bagian desain busana ini ada 2. Yang pertama, struktural atau siluet atau garis besar dari baju yang akan Bapak Ibu desain. Yang kedua, bagian desain dekoratif. Nah, di mana ini adalah merupakan desain-desain detail dari produk yang Bapak Ibu ciptakan. Bisa kita lihat, saya contohkan di sini ada gambar sebelah kanan, ada 3 model dress. Ini memiliki desain struktural yang sama. Secara struktur sama, tetapi memiliki dekorasi yang berbeda. Dekorasi ini bisa diciptakan melalui warna yang digunakan, kemudian bisa juga pattern-pattern atau kain, banyak hal yang mungkin bisa Bapak Ibu libatkan dalam desain dekoratifnya atau detail-detail bagian bajunya. Itu tadi adalah bagian dari desain busana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis busana. Nah, tentu saja Bapak Ibu harus mengetahui busana itu banyak sekali macam-macam jenisnya. Jadi Bapak Ibu ingin membuat konsep baju apa, jenis apa. Nah, ini harus Bapak Ibu tentukan sebelum masuk pada desain struktural, desain dan lain-lain. Jenis-jenis busana ini ada banyak sekali. Ini saya juga tampilkan ada beberapa contoh, ada blus, ada jas, setelan, ada rok, kemudian celana, dress, dan lain sebagainya. Mungkin kalau ini bisa Bapak Ibu cari dari beberapa inspirasi, bisa disesuaikan dengan konsep yang Bapak Ibu. Itu adalah jenis-jenis busana. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang tipe desain busana. Ini adalah ini yang menyusun sebuah karakter produk. Tipe desain busana ada banyak sekali. Mungkin di sini juga saya berikan contoh. Yang pertama adalah tipe casual. Perlu saya ingatkan kembali, jadi fashion yang Bapak Ibu ciptakan pada lomba ini adalah fashion siap pakai
atau ready to wear, wearable, atau yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan entrepreneur. Jadi ini adalah tipe desain busana yang mungkin kita banyak jumpai di masyarakat. Contoh pertama adalah tipe casual. Ada juga tipe vibran. Mungkin vibran ini jarang sekali Bapak Ibu dengar istilahnya. Mungkin tapi kalau kita melihat contoh gambarnya, sebenarnya sering sekali kita jumpai. Jadi tipe vibran. Tipe vibran ini adalah desain baju dengan perpaduan warna-warna berani. Jadi ada perpaduan dengan menggunakan warna yang kontras, yang berseberangan. Nah, ini adalah tipe desain. Biasanya menampilkan karakter-karakter orang yang energik, orang-orang yang berani, orang-orang yang percaya diri. Selanjutnya ada tipe preppy. Preppy ini hampir sama dengan tipe formal. Preppy ini merupakan desain fashion atau baju yang biasa digunakan untuk menampilkan karakter-karakter terpelajar. Seperti itu. Jadi banyak sekali contoh yang saya berikan di sini. Ada bohemian. Bohemian ini adalah tipe desain perpaduan dari vintage dan etnik. Kemudian ada cowgirl, banyak sekali bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Mungkin tidak saya jelaskan satu-satu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi di lainnya. Yang terpenting adalah tipe desain ini menentukan karakter produk. Ada banyak sekali. Saya lanjutkan. Ini juga bisa Bapak Ibu saksikan. Ada sporty, ada tipe eksotik, ada tipe tomboy, banyak sekali yang mana nanti ini bisa Bapak Ibu usung dalam konsep desain. Ya. Itu tadi adalah tentang karakter produk. Selanjutnya tentang material fabric. Kenapa saya dari karakter produk kemudian material fabric, ini adalah merupakan nilai intrinsik dari fashion, yaitu karakter yang diciptakan juga dari material yang dilibatkan. Pemilihan kain. Nah, ini adalah menjadi sumbangsi nilai estetis pada estetika karya. Bapak Ibu harus mengenali kain-kain apa yang cocok untuk memvisualisasikan konsep yang Bapak Ibu buat. Banyak sekali kain, yang mana Bapak Ibu harus mengenali bahwa jenis kain ini memiliki keunggulan di bagian mana. Ada yang bagian manfaatnya, ada yang bagian teksturnya, ada juga yang bagian warnanya, banyak sekali. Contohnya, ini ada beberapa juga contoh yang saya berikan di sini. Seperti katun, adalah jenis kain yang memiliki daya serap keringat terbaik. Maka katun ini cocok kita gunakan pada tipe desain yang seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian linen mempunyai karakteristik yang istimewa. Istimewa ada di mana? Biasanya linen ini cenderung kita gunakan pada warna-warna pastel, juga pada tekstur pada kainnya. Kemudian denim mudah dibersihkan atau mungkin juga timeless, merupakan bahan dasar untuk busana yang peka zaman, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mengenali keunggulan material yang Bapak Ibu gunakan. Kira-kira sudah cocok apa belum dengan desain yang Bapak Ibu buat, ataukah sudah benar apa tidak untuk menghasilkan sebuah karakter tertentu. Seperti itu. Banyak sekali.
Di sini bisa Bapak Ibu saksikan jenis-jenis kain yang mungkin bisa menjadi pilihan Ibu untuk memvisualisasikan konsep desain Ibu. Ada kulit, likra, kain organza, ada polyester, suede, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini juga saya tampilkan gambarnya. Mungkin untuk pertemuan ini cukup di sini tentang karakter produk atau keunggulan produk dari karakter modern juga material PT. Untuk selanjutnya tentang makna dan simbolis serta nilai praktis ini bisa saya sampaikan pada workshop berikutnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan tentang topik pada siang hari ini, keunggulan material. Saya kembalikan lagi kepada terima kasih. Terima kasih Bu Halimatus. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Halimatus Hadiah telah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai desain fashion ini. Jadi tadi ada beberapa hal yang perlu kita catat, diantaranya adalah ada keunggulan material, karakter visual, keterampilan, keunikan, utilitas, kerapian, dan sebagainya. Sementara itu tadi disampaikan juga ada beberapa unsur, ya, di dalam seni rupa ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, dan ada unsur instrumental. Banyak hal tadi yang sudah kita peroleh dari Ibu Halimatus Hadiah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa memberikan peluang bagi para peserta untuk menyiapkan produk-produk yang akan dihasilkan nanti, produk-produk yang akan dilombakan. Ibu, ini sebenarnya presentasinya masih ada waktu 15 menit, tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, Bu, ya. Halo, Ibu. Ibu? Halo? Halo? Bentar, Pak. Halo? Ya. Ya, Pak. Ya, baik. Halo? Ya, sebenarnya untuk menyampaikan materi masih ada waktu 15 menit. Tapi ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, bisa, Bu? Halo, Ibu? Bu Halimatus? Boleh? Ya, ya. Boleh, Ya. Pak? Bisa dilanjut? Halo? Iya, Pak. Halo? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab, Bu, ya. Halo? Ya. Iya, Halo? Pak. Ya, kita lanjutkan dengan tanya Halo? jawab, ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Bisa. Bisa, ya. Oke. Halo? Baik. Ini saya lihat dari chat yang Bisa. sudah masuk, ya. Chat yang banyak adalah minta agar materi di-share. Jadi materi Ibu nanti akan materi Ibu disampaikan kepada tim IT, nanti akan di-share. Biasanya di-share melalui grup. Iya. Ya. Jadi itu permohonan dari beberapa peserta. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, Bu, dari Ibu Chandra Ayu. Iya. Ya. Dari Ibu Iya, Chandra Ayu. Ibu, bolehkah saya minta penjelasan yang lebih aplikatif terkait karya yang dilombakan oleh Ibu? Jadi rupa-rupanya Bu Chandra ini ingin belajar dari Bu Halimatus tentang proses karya yang Ibu buat sehingga menjadi juara. Monggo bisa disampaikan? Ya. Bisa, Pak. Ya. Bisa didengar, Pak, G? Bisa, Suara bisa. saya jelas? Ya. Bisa. Ya, Bu. Baik. Dari secara aplikatifnya, ini tadi memang sebagian besar adalah secara teori yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dari teori inilah saya pada tahun 2019 yang
fashion design batch 4 itu sudah mampu atau sudah pernah belajar di batch 3. Sebenarnya batch 3 sudah mengikuti, tetapi masih belum dapat juara. Di batch 4 itu saya mengikuti lagi, banyak hal yang bisa saya pelajari di situ. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menerapkan sebuah nilai estetikanya itu harus memahami hal-hal yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk karya yang sudah kami ciptakan pada batch 4 kemarin hingga menjadi juara, kalau dari nilai ekstrinsik mungkin akan saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Dari nilai ekstrinsiknya secara hal-hal keindahan yang diciptakan dari bukan fisik karyanya, itu kami mengusung atau membentuk sebuah konsep mengandung keberagaman kearifan lokal. Jadi kemarin itu saya membuat konsepnya mengusung tema wayang, di mana wayang itu sebagai kearifan lokal yang bisa saya angkat dari fashion yang kami buat. Itu adalah terkait nilai ekstrinsik. Kemudian untuk nilai intrinsiknya, yaitu nilai estetis dan nilai artistiknya, di situ nilai estetisnya karena saya menggunakan konsep wayang sebagai kearifan lokal, maka penataan-penataan atau warna-warna atau unsur-unsur yang saya libatkan dalam desain saya kemarin itu merupakan simbol menggunakan warna-warna yang mampu merepresentasikan karakter-karakter anak muda, Bapak Ibu. Jadi kemarin kan lombanya itu bukan saya pribadi, tetapi tim dari Simeo itu terdiri dari 5 orang, 5 anak, ada terdiri dari guru dan siswa. Maka di situ kita satukan antara pemikiran kami sebagai guru juga sebagai tim kami yang dari siswa. Tentunya anak-anak lebih cenderung ingin membuat konsep desain itu diperuntukkan anak muda, seperti itu konsepnya. Jadi tetap mengusung keberagaman budaya, juga kita memikirkan sasarannya adalah anak-anak muda, di mana anak-anak yang selalu update dan selalu mengikuti perkembangan fashion. Gimana caranya agar wayang adalah hal yang tradisi bisa dikonsumsi oleh masyarakat khalayak muda. Nah, di situ nilai estetisnya kami perhatikan tentang penataan-penataan unsurnya, terlebih warna yang kami libatkan. Wayang, ya. Untuk warna, ini warna itu mampu membuat seseorang menilai karakter tertentu. Itu bisa disajikan dari warna yang kita libatkan. Kemarin saya melibatkan warna-warna berani sesuai sasaran, yaitu anak-anak muda. Kecenderungan anak-anak muda itu suka warna-warna yang berani. Itu menurut kami, Bapak Ibu. Jadi saya melibatkan warna merah, warna kuning, ada warna-warna yang berani, warna-warna kontras. Itu terkait nilai estetis. Untuk nilai artistiknya, yaitu nilai-nilai yang ditimbulkan dari alat, material, teknik. Sebenarnya kita gunakan pilihan yang sangat sederhana karena kita itu berawal bukan dari orang dari tata busana, bukan, tetapi kita usung beberapa hal yang sederhana dari alat bahan. Tentu saja yang mesin jahit yang mampu kita gunakan, kemudian material pemilihan kainnya juga kami sesuaikan dengan pada waktu itu budget kami, yang mana anak-anak muda juga yang mengaplikasikan juga biar leluasa, karena kalau kita memilih material yang mahal itu bisa mempengaruhi keberanian anak-anak untuk berekspresi. Pada waktu itu seperti itu. Jadi coba kita memilih kain sutra pada batch 3, ternyata anak-anak itu cenderung ragu-ragu untuk mengeksekusi, karena ini kemarin itu saya tim dengan siswa. Jadi ada keraguan, ada ketakutan, ada takut keliru seperti itu. Itu sebenarnya membatasi kreativitas.
itu. Kemudian untuk nilai instrumennya, yaitu nilai keindahan dari segi fungsi. Jadi kemarin itu kita membuat konsep casual. Jadi tipe desainnya itu casual, sehingga busana yang kami ciptakan itu bisa digunakan sehari-hari dari untuk momen apapun momen itu. Jadi tidak terkhusus misalkan dress atau baju pesta seperti itu. Itu hanya digunakan dalam acara pesta. Sebenarnya bagus, cuman tidak cocok ketika yang mendesain ini adalah putra-putri kami adalah itu seperti itu. Jadi kita usung hal yang sederhana, tetapi anak-anak itu mampu mengeksekusi dari apa yang menjadi konsep kami. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk itu. Terima kasih Bu Halimatus. Demikian Bu Chandra Ayu, penjelasan dari Bu Halimatus sudah disampaikan secara rinci. Proses Bu Halimatus Saktiyah bisa menjadi juara. Kemudian untuk yang kedua, ini saya sampaikan kepada para peserta, link untuk daftar hadir sudah muncul, ada di chat, jadi bisa segera diisi. Berikutnya dari Bu Yusvina Indiana. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, untuk lomba ini apakah produk yang harus dibuat berupa busana keseluruhan atau bagian dari busana? Misalkan bawaan saja atau basuh saja. Mohon langsung dijawab, Bu. Ya. Untuk fashion design ini produknya adalah busana secara keseluruhan. Jadi yang mana mampu menentukan karakter tertentu. Di situ akan tentu saja akan memiliki nilai estetis secara utuh. Kalau hanya atasan atau mungkin bawahan, mungkin kurang merepresentasikan tipe desain secara keseluruhan. Yang diminta dari lomba ini adalah fashion secara keseluruhan. Iya. Terima kasih Bu. Jadi jelas untuk Bu Yustina bahwa yang dilombakan nanti adalah secara keseluruhan, mulai dari atas sampai bawah. Ya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Maya Pitaloka. Ibu Maya menanyakan, dalam lomba ini apakah ada tema khusus atau tema dibebaskan kepada peserta? Ya. Tema tidak kita tentukan, hanya nanti pada pertemuan berikutnya ada beberapa ketentuan yang mana itu nanti bisa saya sampaikan pada workshop berikutnya. Jadi tidak kami tentukan Bapak Ibu harus tema apa, harus tipe desain yang apa, tidak, hanya apa yang Ibu yang Ibu jadikan konsep itu tadi terkandung apa yang saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mungkin bocoran saja dari untuk workshop berikutnya, yaitu tentang keberagaman budaya. Jadi itu menjadi atau ketentuan desain yang Bapak Ibu gunakan adalah harus mengandung unsur keberagaman budaya. Keberagaman budaya. Ya. Saya kira jelas Bu Maya Pitaloka tadi sudah dibocorkan bahwa nanti tema yang diusung ya larinya adalah pada keberagaman budaya. Ya. Jadi kita bisa melihat memang Jawa Timur ini kaya akan budaya. Mulai dari ujung timur Banyuwangi memiliki budaya yang khas, geser lagi ke barat ke Jember sampai ujung barat Pacitan. Ini memiliki budaya yang beragam. Begitu juga mungkin ini budaya yang beragam itu bisa diwujudkan dalam bentuk busana, desain busana. Itu dari timur sampai ke barat. Yang di sebelah utara pun demikian. Kita lihat bagaimana desain dari Pulau Madura. Kita lihat dari Sumeneb punya perbedaan dengan Pamekasan. Pamekasan sampai ke barat, sampai ke Bangkalan pun punya perbedaan yang khas. Nah, inilah tantangan buat para peserta ya
tantangan buat para peserta bagaimana bisa menciptakan desain yang memang benar-benar menarik, desain yang bagus, yang memiliki nilai intrinsik, ekstrinsik, dan nilai yang lain, ya, terutama yang muncul adalah estetikanya bagus sehingga bisa menang dalam lomba. Saya doakan semuanya menang nanti. Baik, ini masih ada Bu dari ya pertanyaan yang keempat. Ini dari Ibu Ulin Yudawati. Ibu Ulin ini menanyakan, mohon penjelasan antara kesesuaian secara struktur desain dan tipe desain secara lebih praktis, Bu. Mohon dijelaskan. Ya, baik Pak. Sambil menjawab, coba saya share ulang Pak Gis, PPT saya tadi terkait menciptakan sebuah karakter produk, di mana memahami betul bagian desain busana, jenis-jenis busana, dan tipe desain busana. Dari ketiganya ini nanti pemilihan dari ketiga bagian ini yang mampu menciptakan karakter sebuah produk. Lebih sederhananya begini, Bu. Karakter sebuah produk fashion itu kita tampilkan dari visualnya itu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah bagian desain, yaitu terkait bagian desain ini secara struktural dan juga secara dekoratif. Maksudnya di sini saya sampaikan adalah agar menjadi perhatian Bapak Ibu ketika menciptakan sebuah desain busana. Jadi bahwa busana itu ada bagian struktural, ada bagian dekoratif. Selanjutnya, jenis-jenis busana yang Bapak Ibu pilih. Nah, banyak sekali jenis-jenisnya yang bisa Bapak Ibu padu padankan dalam yang Bapak Ibu buat. Misalkan blus, tadi ada pertanyaan bahwa Bu, boleh tidak kalau kita menciptakan hanya atasan, misalkan blus, maka tentukan saja bahwa blus itu menjadi poin interest dari produk Ibu. Untuk poin tertarik, poin menariknya dari desain Ibu, maka gunakan bawahan yang mungkin secara karakter lebih tidak tampak karakternya, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian atau mungkin mau bikin buat celana, misalkan celana, maka tentukan bahwa celana itu sebagai poin interest. Tetap jenengan buat, Bapak Ibu buat atasannya, tetapi poin tertariknya, poin menariknya ada di bagian bawahan. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud pemilihan jenis-jenis busana yang akan Bapak Ibu padu padankan dalam sebuah desain fashion secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tipe desain busana. Nah, tipe ini juga menjadi unsur karakter produk. Karakter itu bisa ditentukan dari tipe desain busana yang Bapak Ibu pilih. Tipe-tipenya ada banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana dipadu-padankan sesuai dengan konsep Ibu buat. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Khairil. Ya. Jawabannya. Ya, saya kira Bu Ulin sudah jelas. Nah, ini Bu Ulin ini guru matematika tapi tertarik pada desain busana ini. Yang penting tidak ada rumusnya Bu Ulin ya nanti ya. Baik, kita lanjutkan Bu Kalimatus ya. Oke, ini ada pertanyaan kelima dari Ibu Anissa Muslika. Pembuatan desain apakah boleh dengan produk kulit tas dan Bentar Pak, ada masalah koneksi.
Halo, Bu Halim. Halo, Pak Khairil. Tadi tidak terdengar, Pak. Iya, si Komo lewat lagi ya. Nah, saya ulang ya. Nah, Oke. ya tadi yang tadi kan Bu Ulin yang guru matematika tadi, sekarang ini Ibu Anissa Muslika. Pertanyaannya, pembuatan desain apakah boleh dengan produk Bu kulit, Anissa. tas, dan dompet? Ya, boleh Bu, boleh. Boleh menggunakan dari bahan yang dari kulit, boleh. Ya. Silakan disesuaikan dengan konsep yang digunakan. Tapi untuk workshop berikutnya juga saya akan menyampaikan tentang selain keberagaman budaya, juga saya akan menyampaikan tentang ramah lingkungan seperti itu. Jadi mungkin nanti pemilihannya bisa disesuaikan dengan ketentuan yang sudah. Iya. Terima kasih Bu Kalimatus. Jadi jelas Ibu Anissa bahwa dari kulit pun boleh. Bahkan nanti Bu Kalimatus memberikan peluang. Bisa jadi apa itu semacam daur ulang dan sebagainya. Mungkin saat ini kan sedang mencari apa ya inovasi-inovasi yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ramah lingkungan, daur ulang dan sebagainya. Baik, terima kasih, saya kira jelas Bu Anissa. Selanjutnya ada ini dari Bapak Bu, Pak Indra Prastiono. Pertanyaannya, untuk motif kain tenun lebih tepat untuk pakaian jenis apa? Monggo dijawab. Untuk material kain tenun, Bapak Ibu, sebetulnya cocok untuk tipe desain apapun. Hanya nanti bagaimana pengemasannya, atau bagaimana penataan dari kain tenunnya, seperti itu. Seperti contoh, misalkan kain tenun saya gunakan untuk baju pesta, misalkan seperti itu, Bu. Jadi maka desain secara struktural saya akan membuat desain baju pesta. Kemudian untuk detail-detailnya juga mengacu pada bagaimana baju pesta, seperti itu. Jadi untuk kain tenun, batik, atau kain-kain kearifan lokal kita itu mampu atau bisa kita gunakan di berbagai tipe fashion, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kalimatus yang kesekian kalinya. Jadi kesimpulannya semuanya tergantung kepada kreativitas kita, ya. Kain tenun mau kita buat apa, model apa, tipe apa, mau dipakai baju pesta, mau dipakai baju kantor, mau dipakai dan sebagainya. Tergantung pada kreativitas kita memanfaatkan bahan dan membuat tipe-tipe produk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Masih ada Bu, ini dari Ibu Wulan Zika. Mohon materi lomba lebih spesifik, misalnya hanya untuk busana wanita, busana pria, busana anak, dan sebagainya. Mohon penjelasan Bu. Ya, untuk kategori sasaran sebetulnya itu sesuai kreativitas Bapak Ibu sekalian, kembali lagi sesuai kreativitas Bapak Ibu. Untuk busana anak, busana wanita, busana pria secara spesifik karena kemarin berdasarkan pengalaman tidak menjadi kriteria khusus, maka yang saya sampaikan di sini adalah poin-poin fashion atau poin-poin estetika desain secara umum, seperti itu. Nanti untuk pengaplikasian untuk busana anak atau busana wanita, busana pria itu tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menerapkan nilai-nilai estetika yang saya sampaikan tadi dalam sasaran yang Bapak Ibu tentukan. Seperti itu. Ya, jelas ya Bu Wulan. Jadi kita benar-benar diberikan keleluasaan. Ya, jadi kita bisa membuat busana wanita, busana pria, busana anak
saya yakin kita juga memiliki spesifikasi. Kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat itu kan ada orang itu yang mengkhususkan diri pada busana wanita. Ada seseorang lagi yang khusus merancang busana pria, ada lagi yang khusus merancang busana wanita. Jadi dalam lomba ini kita benar-benar bisa bisa bertarung. Ya, yang punya keahlian dalam busana wanita silakan menampilkan busana wanitanya, yang punya keahlian dalam busana pria silakan melombakan dalam lomba ini juga, atau busana anak-anak. Nanti dewan juri lah yang akan menentukan pemenangnya. Mudah-mudahan semuanya bisa menang. Ya. Baik, kita lanjutkan, Bu Kalimatus. Ya, bisa Pak. Ya, ini peserta ke-8 menanyakan, apakah bisa buat desain busana tari khas daerah? Ya, apakah ada batas budgetnya, budget maksimalnya? Nah, ini terutama ini mohon penjelasan tentang pembuatan busana tari khas daerah, Bu. Ya, mohon penjelasan. Ya. Untuk masalah pembatasan tipe desain fashion itu tidak kami batasi. Hanya ada beberapa yang perlu saya sampaikan, contohnya atau beberapa kriteria tertentu. Jadi kita tidak membatasi Bapak Ibu harus menciptakan desain wanita atau apa tidak. Itu sasaran tergantung Bapak Ibu. Silakan menentukan bagaimana pasaran yang akan Bapak Ibu tentukan. Karena ini kan sifatnya lomba fashion design ini yang mana nanti berkaitan dengan entrepreneur seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk sasarannya tidak kami tentukan sesuai kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk apakah boleh kita menggunakan fashion tarian khas tertentu? Boleh Bapak Ibu. Jadi boleh sekali, apapun itu kan menjadi salah satu aspek keberagaman budaya Bapak Ibu ini. Dari pemilihan aspek keberagaman budaya itu bisa bermacam-macam. Contohnya seperti tadi busana tari misalkan, boleh. Atau hal yang lainnya. Atau bisa juga ditampilkan dari jenis kainnya, atau kain batik, kain tenun, atau juga bisa dari teknik pembuatannya. Misalkan kayak saya dari daerah Bangil, di Bangil itu adalah kota bordir. Saya mengusung kearifan lokal bordir. Nah, itu dari aspek teknisnya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam menyampaikan atau merepresentasikan nilai-nilai keberagaman budaya. Seperti itu. Ya, saya kira jelas ya, Bu Lulu Dewi Astuti. Jadi memang benar-benar lomba ini kita dimerdekakan. Lomba merdeka. Kita membuat busana wanita, busana pria, busana anak-anak, busana tari, busana pesta. Kita memang dibebaskan untuk berkreasi. Mudah-mudahan dengan kebebasan berkreasi ini akan muncul berbagai macam busana dari berbagai daerah ya, sehingga khasanah budaya kita lebih kaya lagi. Demikian Bu Kalimatus ya, harapan kita. Iya. Nah, ini ada lagi tadi yang bertanya, apakah ada batas budget, Bu? Baik materialnya dan sebagainya. Tidak, Pak. Jadi kami tidak membatasi berapa budget yang akan Bapak Ibu keluarkan dalam menciptakan desain fashion ini. Jadi semuanya ini tergantung Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsep yang dibuat, kemudian budgetnya berapa, material apa. Yang jelas apapun itu nanti tetap sesuai kriteria yang kami tentukan, yaitu tetap mengusung nilai-nilai keberagaman budaya dan ada juga ramah lingkungan seperti itu. Itu nanti akan saya sampaikan pada workshop berikutnya.
Oh, ya. Oke. Terima kasih. Berarti ini Bu Lulu Dewi Astuti ini harus lebih cermat lagi pada sesi yang akan datang. Karena pertanyaan Ibu nanti akan mengarah dan akan lebih jelas pada sesi berikutnya, Bu ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi, Bu. Ini ada dari Pak Irwan Pujianto. Pak Irwan Pujianto menanyakan proses dalam mengikuti lomba ini, apakah seluruh proses mulai dari pembelian bahan, material, sampai dengan menghasilkan produk, ini harus divideokan, Bu? Ya, divideokan secara keseluruhan itu lebih bagus, Pak, karena itu menjadi salah satu tolak ukur orisinalitas dalam karya desain yang nanti menjadi karya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi itu sebagai juga penilaian kami, video berarti tentu saja apa saja yang ada di dalam video itu menjadi tolak ukur penilaian kami terkait tentang produk fashion. Seperti itu. Iya. Jadi begitu Pak Irwan ya, Pak Irwan bisa memvideokan lebih lengkap, lebih baik begitu Bu ya. Okay. Jadi mulai dari awal proses sampai menghasilkan barang jadi, ya itulah yang perlu dinilai dalam lomba. Masih ada Bu, ini berikutnya dari Bapak Muhammad Arsyad. Pak Muhammad Arsyad menuliskan, tema yang dilombakan tadi disebutkan keberagaman budaya. Itu apakah busana yang nantinya akan dibuat itu bebas antara casual ready to wear atau casual modifikasi atau busana pesta? Kemudian penilaian. Ya. Kemudian penilaian tertinggi dari unsur mana, Bu? Karena kalau kasual dan pesta itu nantinya akan beda hasilnya, lebih mewah pesta. Jadi saya ulang, penilaian tertinggi dari unsur mananya, Bu? Karena kalau kasual dan pesta itu nantinya akan beda hasilnya, lebih mewah pesta. Demikian, Bu. Ya. Sepertinya Bapak Ibu ini sangat antusias sekali. Ya, sebenarnya untuk persentase nilai ini nanti juga akan kami sampaikan pada momen workshop tugas akhir, di mana nanti itu tentang tugas akhir itu akan kami sampaikan tentang kriteria penilaian, persentase kriteria penilaian, kemudian banyak hal lainnya yang mungkin juga sebenarnya untuk kriteria penilaian ini juga sudah ada di website yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat sendiri seperti itu. Atau mungkin perlu saya tampilkan di sini? Bisa Bu, ini masih ada waktu 10 menit. Ya, sebentar Pak Nggih. Ya. Sebentar Pak. Ya. Coba saya share konten Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, ini ada Pak ya tentang Belum. kriteria penilaian. Ya, sebentar. Belum muncul.
Ya. Ya. Bapak, ya. Nah, di situ ada kriteria penilaian. Ya. Secara umum nanti 30% dilihat dari produk, kemudian 30% dari laporan tugas akhir yang Bapak Ibu buat, 15% dari video proses, kemudian 25% dari kreativitas dan estetika. Yang mana ini nanti akan kita sampaikan secara detail pada workshop tugas akhir, Pak. Ini adalah persentase secara umum penilaian desain fashion. Pak? Ya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Saya kira sudah bisa dipahami semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini rupa-rupanya teman-teman ini sudah sudah ngepet ini segera membuat sesuatu ini, sehingga yang ditanyakan sudah langsung pada hasil akhir ini. Hasil akhirnya apa? Ya penilaian itu. Mungkin sudah berpikir ini peluang apa yang harus saya dapat, bagaimana nanti saya harus bisa menang. Mudah-mudahan ini adalah peluang buat Bapak Ibu peserta untuk membuat atau berkreasi yang terbaik nantinya. Nah, ini Bu, ini ada pertanyaan terakhir Bu, karena waktunya sudah hampir habis. Iya Pak, silakan. Ya, dari Bu Eni Haryati, terkait dengan tema keberagaman budaya, apakah ada batasan? Budaya itu hanya di Jawa Timur saja atau Sabang sampai Merauke? Ya, untuk batasan budaya apa saja yang bisa kita libatkan dari fashion yang kita buat, itu akan kita sampaikan pada workshop berikutnya, Bapak Ibu. Jadi tetap ikut, tetap semangat, tetap mengikuti workshop berikutnya agar nanti bisa menciptakan karya yang benar-benar sesuai dengan konsep Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kalimatus Sadia telah menyampaikan presentasinya yang luar biasa, menginspirasi kepada para peserta untuk memperbaiki atau membuat yang lebih baik dan bahkan nanti yang terbaik, sehingga di Jawa Timur nanti akan muncul karya-karya kreatif para desainer dan akan membuat warga menjadi sejahtera. Nantinya akan demikian. Ibu Kalimatus, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat para peserta dalam mengikuti lomba ini. Baik, untuk para peserta, aplaus untuk Bu Kalimatus. Baiklah, untuk para peserta, sesi ini saya kira cukup sampai di sini. Apabila saya membawakan sesi ini ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada Pak Dwi, hostnya. Terima kasih Bu Kalimatus, terima kasih para pendengar. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Pak yang lain termasuk Bu narasumber Bu Kalimatus Sadia. Jadi perlu kami ingatkan untuk workshop, tiap-tiap workshop ini hitungannya adalah 8 jam. 8 jam itu 2 jam mengikuti materi, kemudian 6 jam itu adalah untuk tugas. Kami mohon untuk Bu Kalimatus Sadia juga nanti memberi tugas kepada seluruh peserta yang nanti Bu Kalimatus sendiri yang menghimpun, kemudian melaporkan kepada kami selaku panitia. Sehingga hitungannya kalau 4 kali pertemuan, maka ketemunya semuanya ada 32 jam. Jadi sekali lagi untuk semua narasumber yang telah kita beri tugas untuk memberikan materi, juga sekaligus memberi tugas kepada seluruh peserta. Ya, kemudian nanti narasumber yang menghimpun, setelah himpunan itu kemudian diserahkan kepada panitia GCC. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga inovasi-inovasi yang tadi telah disampaikan
oleh narasumber itu bisa menginspirasi oleh seluruh peserta kepada seluruh peserta sehingga akan muncul desainer-desainer yang andal dari Jawa Timur, bahkan nanti bisa menjadi ikon-ikon di dunia. Terima kasih semuanya. Kami mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kepada moderator Pak Khairul Anwar, kepada semua tim yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan GCC ini. Kami host dari kami Dwi Cahyono mengucapkan terima kasih dan marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu